Saudara, jelang pelaksanaan simulasi pilkada di kantor KPU Pusat, satu orang pegawai Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dinyatakan positif corona. Untuk mengantisipasi adanya penularan, gedung KPU Pusat disemprot cairan disinfektan. Salah satu ruangan yang disemprot adalah ruang rapat Edelweiss. Meski sempat dikosongkan untuk disinfeksi, aktivitas KPU Pusat dipastikan tetap berjalan normal. Ketua KPU, Arief Budiman, membenarkan salah satu pegawainya terpapar COVID-19. Tertular dari istrinya, pegawai KPU tersebut sudah menjalani tes swab pada 17 Juli 2020 dan hasilnya diketahui 3 hari kemudian. Jadi 1 hari setelah istrinya dinyatakan positif, yang bersangkutan sudah tidak masuk kantor. Keesokan harinya tanggal 17 dia langsung melakukan tes swab. Jadi nggak rapid dulu, tapi langsung swab tes. Dan hasilnya baru diketahui tanggal 20 kemarin. Pasca seorang pegawai positif COVID-19, KPU memberlakukan sistem bekerja dari rumah selama 3 hari bagi seluruh pegawai. Kasus COVID ini tidak menyurutkan KPU menggelar simulasi pemungutan suara Pilkada Serentak 2020 Rabu 22 Juli. Simulasi akan dilakukan dengan mengikuti protokol kesehatan secara ketat. Selain menggunakan masker bagi seluruh yang terlibat, juga akan diterapkan menjaga jarak aman atau physical distancing. Tim Liputan, Kompas TV. Dan untuk memantau aktivitas di kantor KPU Pusat, kita sudah bergabung dengan rekan jurnalis Kompas TV, Tifal Solesa. Tifal, hingga saat ini apa pertimbangan dari KPU Pusat tetap menggelar simulasi pilkada meski ada kasus pegawai mereka yang terinfeksi corona? Pertama, pertimbangannya berkenaan dengan agenda pilkada serentak yang sudah makin dekat. Ini perlu penerapan ataupun juga semacam latihan begitu sebelum menghadapi tanggal 9 Desember 2020. Belum lagi adanya wabah COVID-19 ini membuat KPU menyusun protokol kesehatan yang cukup ketat untuk memastikan siapapun yang berada di bilik suara nantinya atau di tempat pemungutan suara, baik itu pemilih ataupun juga petugas, dalam kondisi sehat. Jikapun ada yang sakit, maka ada tindakan lebih lanjut yang mungkin bisa dilakukan nanti saat proses pemilihan. Itu yang pertama. Yang kedua, dari pihak KPU sudah melakukan koordinasi dengan pemerintah, dalam hal ini Satuan Tugas Penanganan COVID-19 dan juga Kementerian Kesehatan. Lewat koordinasi tersebut didapatilah rekomendasi bahwa KPU diizinkan atau dibolehkan melaksanakan simulasi, tapi dengan catatan hanya dilakukan di ruang terbuka untuk memastikan adanya sirkulasi udara yang cukup baik. Kita paham betul bahwa wabah COVID-19 ini dalam penelitian terbaru bisa menular lewat udara, apalagi dalam ruangan yang tertutup dengan ventilasi yang buruk begitu atau pertukaran udara yang cukup minim. Sehingga untuk meminimalisasi hal ini, pihak KPU akhirnya menggunakan rekomendasi dari pemerintah itu untuk dilaksanakan pada hari ini. Sejak pagi tadi dari pukul 7 waktu Indonesia Barat, proses simulasi telah dilangsungkan dengan melewati sejumlah tahapan, baik itu peserta yang akan masuk ataupun juga calon pemilih semu yang masuk ke dalam tempat pemungutan suara atau TPS dilakukan atau diwajibkan melakukan cuci tangan, lalu siapapun yang berada di dalam harus menjaga jarak, kemudian lagi saat mengambil surat suara juga setiap pemilih diwajibkan menggunakan sarung tangan plastik sekali pakai, dan nanti di akhir kalau biasanya pemilih harus mencelupkan jari ke dalam tinta, kini petugas khusus akan meneteskan tinta tersebut ke jari. Jadi tidak ada kontak fisik begitu atau kontak langsung antara satu orang dengan orang lain atau satu orang dengan benda tertentu yang berada di TPS yang akan digunakan nanti dalam pemilihan kepala daerah serentak, Juno. Ya, Tifal, ini dilakukan simulasi di ruangan terbuka untuk menghindari penularan dan mencegah adanya dari sirkulasi buruk di ruangan tertutup. Lalu saat ini apa saja yang sudah dilakukan tracing? Apakah ada kemungkinan pegawai lain yang juga pernah kontak erat dengan pegawai yang terinfeksi COVID-19 ini, Tifal? Sehari setelah diumumkan atau didapati hasil terhadap kondisi staf ahli KPU terkonfirmasi positif COVID-19 atau persisnya pada 21 Juli 2020 lalu, KPU Republik Indonesia dalam hal ini komisioner sudah melakukan pelacakan terhadap sejumlah orang atau karyawan atau pegawai yang pernah melakukan interaksi langsung atau kontak langsung terhadap
yang bersangkutan, bahkan kepada mereka yang satu ruangan kerja dengan yang bersangkutan. Dari hasil penelusuran sendiri, kalau dari keterangan Ketua Komisi Pemilihan Umum Arief Budiman, bahwa tidak ada yang terkonfirmasi reaktif, artinya seluruh orang yang telah dilewati masa pelacakan oleh pihak internal KPU dikonfirmasi negatif COVID-19. Lebih lengkap kami ajak Anda mendengar pernyataan lengkap dari Ketua Komisi Pemilihan Umum Arief Budiman yang kami temui jelang siang tadi. Hari ini kita juga sudah menjadwalkan melakukan swab test. Nanti akan dilakukan kepada seluruh orang yang bekerja di KPU. Tapi akan dilakukan bergiliran. Ya, hari ini target kita sekitar 250 hari ini. Hari ini bertemu dengan yang positif udah dirapid Pak atau gimana? Yang di tracing dari Udah, yang satu ruangan. Dan itu negatif. Negatif semua. Jadi sebetulnya dengan orang yang terdekat di ruangan dia pun itu sudah kita lakukan dan negatif. Penegasan dari Arief Budiman selaku Ketua Komisi Pemilihan Umum bahwa selepas adanya temuan satu kasus positif corona di internal KPU, KPU Republik Indonesia tidak melakukan peliburan aktivitas, bahkan tidak ada penutupan aktivitas kantor pusat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, Juno. Ya, tidak ada penutupan atau peliburan aktivitas dari KPU Pusat terkait dengan pelaksanaan pilkada yang akan menjelang pada Desember mendatang. Dan saat ini Ketua KPU juga menyatakan bahwa telah melakukan tracing dan juga melakukan tes rapid bagi karyawan yang melakukan kontak erat dengan satu pegawai KPU yang dinyatakan positif corona. Terima kasih rekan Tifal Solesa dari KPU Pusat Jakarta.